Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Samsung Galaxy M33 5G. Ya, kayaknya Samsung baru aja yang ngeluarin si M23 5G-nya dan sekarang udah munculnya si M33 5G. Yuk kita langsung lihat aja apa yang ada di dalam kotak ini. Tapi ya pertama kita buka dulu kotaknya. Iyalah, dibuka dulu, kalau nggak gimana caranya. Oke, kita buka sambil buka. Ini tuh seri yang mengutamakan baterai ya, M33. Hashtagnya juga nggak ada matinya, jadi ya emang ya sangat-sangat mengutamakan baterai. Dan dalam buku ini kita langsung dapat paketan kuota, kartu, terus kita buka ini ya. Nah, udah kebuka bawahnya. Oh, masih ada segel lagi. Udah. Ini dusnya didominasi oleh warna putih, ada tulisan Galaxy M33 5G Samsung. Ada kuotanya di sini, basis kuotanya dari operator Galaxy M33 5G. Kanannya polos, atasnya polos, bawahnya ada sedikit keterangan nih. Ini yang varian RAM-nya 6GB dengan storage-nya itu 128GB dan warnanya itu warna brown ya atau coklat. Di bagian belakangnya ini kosong ya, polos gini doang, nggak ada key selling point yang lainnya. Yuk kita buka aja. Nih didorong gitu ya di bawah, terus disambut dengan kotak putih ini yang dalamnya ada apa, kita lihat bareng-bareng. Ini apaan? Nggak ada isinya gitu. Nah, ini kita dapat kabel chargernya ya sama petunjuk penggunaannya. Ya, kita cuma dapat kabel charger aja yang Type C to C dan nggak dapat kepala charger ya karena kotaknya juga tipis. Dan sepertinya kita harus membiasakan diri untuk tidak mendapatkan kepala charger lagi di lini-lini HP-nya Samsung deh. Nah, di bawahnya kita lihat nih dapat si Galaxy M33-nya yang warna brown. Bentar ya, oh di sini ada si ininya ternyata apa namanya? SIM ejector. Dan ya itu doang ya untuk isi paketnya. Nah, ini si M33 5G-nya. Ini ada tulisan 120Hz display refresh rate, kuat kamera dengan 25 watt fast charge. Langsung aja kita kletek. Oke, sudah. Ya, dan ini sih Samsung Galaxy M33 5G-nya ya. Ini warna brownnya lucu sih, beneran nih terlihat premium sih. Gue nggak nyangka kalau akan seperti ini loh warna dan bentukannya. Bagus, walaupun ya kita nggak dapet casing sih, tapi ya ini bagus, juga terasa cukup berat dan solid. Desain kamera belakangnya juga masih 4 gini ya. Gue pikir dia bakalan kayak si M23 yang ke atas bawah gitu, tapi nggak, ini masih yang ngotak seperti ini. Tapi belakang ini juga ada unibody ya, mirip-mirip lah kayak si M32 ya. M32 mirip-mirip sepertinya. Cuman bedanya di 32 itu kan ada garis-garis tuh. Nah, ini tuh nggak ada polos, dan jujur aja gue lebih demen yang polos-polos ini sih daripada yang bergaris-garis seperti koper kayak gitu. Langsung aja kita lihat ya di bagian bawahnya. Ini ada jack 3,5 mm, ada mikrofon, port USB Type-C sama lubang keluaran loudspeaker. Di bagian sebelah kanan ini ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner sama tombol volume. Kemudian di sebelah kiri ini ada SIM card tray yang konfigurasinya itu ya triple slot ya. Ada 2 nano SIM card plus 1 micro SD yang bisa ditambah hingga 1 terabyte kalau gue tidak salah info. Di bagian atasnya ini masih ada mikrofonnya ya. Dan di bagian depannya ya seperti ini, kita akan coba nyalakan sekalian ya. Dan ya gue akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Di bagian belakangnya ini ada konfigurasi 4 kamera ya. Yang pertama itu kamera 50 megapiksel main kameranya. Terus ada kamera ultrawide 5 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Ada LED flashnya juga, dan di bagian bawah ini ada tulisan Samsung. Nah, ini di bagian depannya penampilannya tuh seperti ini ya. Ini tampilan awal dari si Samsung Galaxy M33 5G-nya.
bisa lihat bezelnya itu seperti apa. Dan ini kamera depannya itu bentuknya seperti ini ya, masih menggunakan Infinity V Display. Panelnya ini bertipe panel TFT dengan 120 Hz refresh rate-nya nih. Lalu untuk One UI-nya dia sudah menggunakan One UI versi 4.1 ya, di atas Android 12. Lalu untuk refresh rate-nya itu dia ada dua pilihannya, adaptif yang bisa dinaikin atau turunin dari 60 hingga 120 Hz atau di standar aja di 60 Hz saja. Ini status awalnya ya, pertama kali dinyalakan belum terkonek WiFi, itu dia sudah menggunakan 26,5 GB dari 128 GB storage yang tersedia. Dan ini memorinya yang varian 6 GB. Di sini juga sudah ada fitur RAM Plus yang bisa kita ubah-ubah dari 2, 4, dan 6 GB maksimalnya. Jadi kalau emang agak berasa kurang RAM-nya, agak udah multitasking agak lelet-lelet ya, mungkin bisa dipakai nih RAM Plus-nya di 2, 4, atau 6 GB. Buat kamu yang sering pakai NFC, tenang aja, di sini juga sudah ada NFC ya. Dan di sini juga ada fitur Dolby Atmos, cuman Dolby Atmos-nya itu hanya berfungsi kalau kita menggunakan headphones. Lalu buat kamu yang punya data-data yang bersifat lebih private, ini ada fitur yang namanya Secure Folder. Jadi kamu bisa menyimpan data-data kamu dengan lebih aman. Terus yuk kita lihat fitur kameranya. Nah, ini kameranya dari awal kita lihat, ini ada fitur Fun, ada pilihan 0,5, 1 sama 2, Continue. Nah, ini harus terkonek dengan network ya, ini pakai Snapchat punya filter. Terus ada fitur portrait, ada fitur foto, ada pilihan ya setengah, 1, 2. Kemudian ada fitur video. Fitur videonya ini bisa merekam di berapa maksimal. Ini bisa merekam sampai di UHD ya, UHD 30. Dan ini juga sudah bisa Full HD 60. Lalu ada fitur more. More-nya ini cukup banyak ya, ada Pro, Single Take, Night, Food, Panorama, Makro, Super Slow-mo, dan Hyperlapse. Jadi cukup lengkap ya untuk mode-modenya ya. Gimana dengan kamera depannya? Ya, ini kamera depannya mampu merekam hingga di maksimal Full HD 30 aja. Untuk hasil keluaran suaranya kira-kira seperti ini ya. Ya, kira-kira sebesar itu ya suaranya. Ini suaranya emang nggak yang besar gimana sih, enggak ya, tapi ya sudah cukup lah. Untuk hasil keluaran warnanya kira-kira seperti ini ya. Warna-warnanya jujur aja gue bisa bilang ini udah cukup keluar warnanya ya. Walau emang mungkin ya nggak akan seterang Super AMOLED. Cuman ini warnanya untuk ukuran panel TFT ini tuh udah bagus. Dan kalau kita tuh goyang-goyangin ya warnanya masih cenderung sama. Nggak yang berubah drastis banget. Ya kelihatannya. Kayaknya tadi ada yang kelupaan gue sebut ya, ini ada kamera depannya. Kamera depannya ini beresolusi 8 megapiksel dan untuk chipsetnya ini tuh dia menggunakan chipset Exynos 1280, chipset yang sama yang digunakan di Galaxy seri A-nya, yaitu di A53. Dan ya A33 juga pakai ini sih. Untuk fingerprint scannernya kira-kira seperti ini ya responsivitasnya. Kita close dulu, coba nyalain. Ya seperti itu aja lagi. Ya, cukup cepat dan cukup responsif. Nice. Sama ini satu hal yang gue notice lagi untuk feedbacknya ya, untuk haptic feedbacknya ini juga cukup nyaman sih, berasa oke. Jadi kalau mau bilangnya gimana ya, kalau kita ngetik itu nggak berasa yang cempreng untuk feedbacknya, untuk haptic feedbacknya lebih berasa agak ngebas sedikit. Gimana jelasinnya ya? Ya gitulah, pokoknya ini nggak berasa cempreng. Kesan pertama gue buat si Samsung Galaxy M33 ini tuh cukup berat bodinya, nggak dapet casing, jadi mungkin mesti beli casing sendiri. Atau kalau nggak salah gue sempat lihat di videonya si Putu Reza, itu dia bisa pakai casing M23 ya, karena agak mirip-mirip, cuman di sini agak nggak cocok aja kameranya, cuman masih bisa dipakai. Dan untuk kamera bumpnya itu nggak yang tebel gimana, masih
cukup tipis gini ya, dan seamless gitu. Ini model-model ya kamera di seri A juga yang nggak langsung patah gitu ya. Untuk feel-nya sih masih berasa oke, padat, solid, enggak tuh. Oh, keras ya ini. Ini keker loh, enggak yang meleot-meleot gitu gimana, enggak. Nah, untuk si Galaxy M33 ini itu tersedia dalam dua variannya, 6128 dan 8128. Beda harganya tuh cuman sekitar 200.000 aja. Kalau yang 6128 itu di 3799 pas masa promonya, dan yang 8128 itu di 3999. Ini masa pemesanannya tanggal 21 sampai tanggal 24 April 2022 ini. Jadi buat yang mau order ya bisa langsung aja ke websitenya ya, karena ini hanya dijual secara online. Oke, gua rasa sampai di sini dulu untuk video gua kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ke channel Gadget Apa. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.